Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai perbedaan individu yang beranggotakan Rohatul Fikriyah Safira dengan NPM 2022100073, Kina Zakia Sujana NPM 20221060, Anissa Nurul Fajriyah dengan NPM 2022100015, Devi Sofia Febriani NPM 2022100059, dan Rinrin Dian Anggreni NPM 2022200002. Simak dengan baik ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki ke pembahasan, terdapat ruang lingkup materinya. Yang pertama, konsep dasar perbedaan individu. Kedua, area perbedaan individu. Dan yang ketiga, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar perbedaan individu. Teori perbedaan individu menurut psikologis dikembangkan oleh Lindgren pada tahun 1980, mengatakan bahwa sebuah perbedaan individual menyangkut mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik maupun psikologis. Teori perbedaan individual tersebut juga disatukan oleh teori Chaplin pada tahun 1995, yaitu sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang dapat membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Definisi individu menurut Eccles dan Sadaili 1975, yaitu kata benda yang berarti individual, yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Dua aspek perkembangan individu. Yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Dan dua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan individu atau individual difference, yaitu suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kategori perbedaan individu menurut Gary 1963, yaitu A. Perbedaan fisik, termasuk tinggi dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. B. Perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. C. Perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Dan yang terakhir, D. Perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah. Faktor perbedaan individu. Yang pertama, pola asuh, mempengaruhi dari pola perilaku kehidupan seseorang yang berhubungan dengan anak-anak. Yang kedua, urutan kelahiran. Perbedaan dari sikap individu anak sulung biasanya lebih teliti dan memiliki ambisi. Anak tengah yang pencinta damai dan mediator, serta anak bungsu biasanya lebih menarik dan kreatif. Yang ketiga, budaya. Sebuah adat istiadat, nilai-nilai di masyarakat, norma-norma di lingkungan, dan psikologi sosial di masyarakat itu sendiri, serta teori budaya dan psikologi. Yang keempat, bahasa. Kecakapan bahasa dalam menyampaikan pikiran seseorang perlu sebuah bahasa yang logis dan perlu makna sehingga dapat mempengaruhi juga faktor kecerdasan dan juga lingkungan. Yang terakhir, kognitif, persepsi dan juga hasil pengamatan dan juga penyerapan sebuah objek yang dilakukan oleh setiap individu. Baik teman-teman semuanya, kita sudah berada pada pembahasan yang kedua, yaitu area perbedaan individu. Area perbedaan individu ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya perbedaan kognitif, kecakapan bahasa, kecakapan motorik, latar belakang, bakat, kesiapan individu, tingkat pencapaian, lingkungan keluarga, latar belakang budaya dan etnis, dan yang terakhir faktor pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama simak pembahasannya. Yang pertama ada perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu perbedaan kecakapan bahasa.
Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa setiap individu berbeda. Kemampuan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan, termasuk faktor fisik. Yang ketiga ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf otak untuk melakukan kegiatan. Kemampuan motorik ini dipengaruhi oleh kematangan fisik dan tingkat kemampuan berpikir, karena kematangan fisik dan kemampuan berpikir setiap individu berbeda, sehingga kecakapan motorik setiap individu akan berbeda pula. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural ini sangat penting bagi perkembangan anak. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dari dalam yaitu kemauan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan kerjasama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Selanjutnya yang kelima, perbedaan bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat juga diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahlian tertentu, bila mana seseorang tersebut diberi latihan-latihan tertentu, sehingga anak yang berbakat umumnya tidak hanya belajar lebih cepat, melainkan juga sering menggunakan cara yang berbeda dari teman-teman seusianya. Yang keenam, perbedaan dalam kesiapan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang akan membuat individu berubah dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang pengalaman, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Sedangkan proses kematangan dalam belajar akan sangat menentukan kesiapan belajar pada seseorang. Yang ketujuh, perbedaan tingkat pencapaian. Salah satu bentuk nyata untuk melihat perbedaan anak adalah dengan memeriksa hasil pencapaian dalam tes matematika dasar. Tingkat dalam pencapaian anak merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. Yang kedelapan, perbedaan lingkungan keluarga. Setiap anak dari berbagai lingkungan keluarga yang berbeda. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman, lebih cenderung menjadi pembelajaran yang cepat. Perbedaan latar belakang budaya dan etnis. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Layaknya anak-anak tertarik dan menilai pencapaiannya dalam suatu pendidikan. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi prestasi dalam bidang akademik. Anak-anak yang memperoleh hasil yang selalu efektif, penuh arti cenderung menjadi pembelajar yang cepat, berbeda dengan anak-anak yang sedikit pengalaman cenderung mengalami kesulitan dalam belajar. Baik teman-teman semua, kita sudah mencapai pokok pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi keragaman individu dalam pendidikan, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, accelerated learning. Kedua, remedial learning. Ketiga, Dalton Laboratory Plan. Dan yang terakhir, Winnetka Plan. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Pembelajaran percepatan. Pemberian layanan program pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, kemampuan, tingkat kecepatan dalam belajar, dan kecerdasan istimewa yang dimiliki siswa. Sebuah pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Prinsip dasar dalam implementasinya: A. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. B. Belajar adalah berkreasi, bukan mengonsumsi. C. Kerjasama membantu proses belajar. D. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkat secara simultan. E. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. F. Emosi positif sangat membantu pembelajaran. Strategi. 1. Guru memahami gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan dan proses pembelajarannya yang sesuai kebutuhan gaya belajar siswa. 2.
penyampaian materi didukung dengan penggunaan multimedia dan multimetode. 3. Menggunakan pendekatan belajar elektik dan fleksibel. 4. Guru menggunakan kombinasi cooperative learning, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, pembelajaran berpusat pada guru, dan pembelajaran berpusat pada siswa. 5. Guru menggunakan alat-alat dan media. 6. Guru memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dengan segera, konsisten, dan jelas. 7. Guru mengevaluasi pencapaian program belajar. Remedial learning atau pengajaran remedial. Bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang mengalami hambatan belajar. Tujuan pembelajaran remedial agar siswa dapat yang pertama, memahami dirinya khususnya yang menyangkut prestasi dan kesulitannya. Yang kedua, mengubah dan memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik sesuai dengan jenis kesulitannya. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Yang kelima, mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Dan ada beberapa fungsi. Fungsi yang ke-1, fungsi korektif. Mengadakan perbaikan atau pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 2. Fungsi penyesuaian. Membuat siswa mampu memahami diri dalam kemampuan dan keterampilan. Ketiga, fungsi pengayaan. Pengajuan perbaikan yang diharapkan mampu memperkaya pengetahuan. 4. Fungsi percepatan. Perbaikan diharapkan agar dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran. Dalton Laboratory Plan. Pencetus Helen Parkhurst pada tahun 1920. Program pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, program akademik. Materi disusun secara sekuensial dan siswa belajar dengan kecepatan secara individual sesuai kemampuannya. Yang kedua, program profesional. Semua anak belajar bersama-sama atau klasikal. Kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan masing-masing. Selanjutnya, Winnetka Plan. Pencetus Carlton Washburn pada tahun 1919. Dasar filosofi, siswa dibebaskan untuk mengikuti mata pelajaran yang dipilihnya dalam tiap-tiap mata pelajaran yang meliputi keseluruhan kurikulum yang ditempuhnya. Alasannya, untuk menemukan tingkatan belajar secara individual dan untuk setiap mata pelajaran lain. Siswa diberi tanggung jawab untuk menguasai sampai batas tertentu, demikian dengan pelajaran yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan untuk materi perbedaan individu. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, terdapat kesimpulannya. Pada hakikatnya, setiap individu berbeda secara khas satu sama lain, baik ciri-ciri fisik maupun dinamika psikisnya. Area perbedaan individu yang perlu diperhatikan dan dipahami guru adalah perbedaan kognitif, kecakapan berbahasa, kecakapan motorik, perbedaan latar belakang individu, perbedaan bakat, dan perbedaan dalam kesiapan individu. Adapun aplikasi keragaman individu dalam pendidikan diantaranya Accelerated Learning, Remedial Learning, Dalton Laboratory Plan, dan Winnetka Plan. Yang pertama, Accelerated Learning, pemberian layanan program pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, kemampuan, tingkat kecepatan dalam belajar, dan kecerdasan istimewa yang dimiliki siswa. Yang kedua, Remedial Learning, bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang mengalami hambatan belajar. Yang ketiga, Dalton Laboratory Plan, ruang kelas dirubah menjadi laboratorium di mana fungsi guru ialah memelihara suasana belajar. Dan yang terakhir, Winnetka Plan, kemampuan yang dapat dicapai diteliti oleh siswa sendiri dengan mempergunakan tes untuk diri sendiri, karena pada aplikasi keragaman ini memberikan kebebasan anak untuk belajar.
Nah, itu dia teman-teman kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.